Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal menghitung hari dan sebentar lagi bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita. Ada satu hal penting yang mesti kita renungkan agar berakhirnya Ramadan tidak meninggalkan penyesalan di hati kita, yaitu muhasabah. Ya, muhasabah merupakan introspeksi, mawas diri, meneliti diri. Kita menghitung dan memperhitungkan perbuatan yang telah kita lakukan, berupa kebaikan maupun keburukan, dosa-dosa, kesalahan, kelalaian yang telah kita lakukan apa, kemudian kita bandingkan dengan amal soleh yang kita lakukan, kemudian kita beristighfar mohon ampun pada Allah agar Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, dan kemudian kita bertekad di hari yang akan datang tidak mengulanginya lagi. Muhasabah ini tidak dilakukan di tiap pergantian tahun, melainkan setiap saat dan tidak setiap hari. Menjelang tidur istirahat kita menghitung-hitung diri, menghisab diri, apakah kita dalam beraktivitas beramal seharian menjadi orang yang beruntung atau orang yang rugi. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, mengapa hidup perlu melakukan muhasabah? Tidak dipungkiri lagi bahwa hakikat manusia itu memiliki kecenderungan berbuat salah dan juga berbuat lupa dan salah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di surat Hud ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in adzaqna al-insana minna rahmatan tsumma naza'naha min innahu layausun kafur. Dan jika kami berikan rahmat kami pada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut, manusia itu menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Mari kita renungkan, sahabat Salimah, bahwa karunia dan rahmat Allah itu sangat berlimpah dan tidak mampu kita menghitungnya. Dan kemudian kita menikmati karunia dan rahmat itu dalam waktu yang lama. Seumur hidup kita penuh dengan limpahan rahmat Allah yang maha pemurah. Walaupun hanya sedikit orang-orang yang mensyukurinya. Namun kemudian ketika Allah menguji, mencabut sebagian dari karunia Allah itu, maka manusia banyak yang berputus asa, kemudian tidak berterima kasih, atau melupakan karunia yang pernah dinikmatinya, yang lama dan berlimpah itu. Semuanya tertutup oleh ujian, yaitu dicabutnya sebagian nikmat itu. Nah, itulah tabiat manusia. Sehingga kita menyadari dan kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Di dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, tiap-tiap anak Adam itu ada kesalahan, tetapi yang sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi manusia itu pasti salah, pasti lalai, pasti dosa, ya. Tapi tidak mengapa, kita bisa menjadi orang yang terbaik ketika kita bertobat. Muhasabah merupakan upaya untuk melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan pada semua aspek kehidupan yang telah kita jalani. Baik hubungan kita dengan Allah atau ibadah mahdhah kita, sholat kita sudahkah khusyuk, sudahkah sepenuhnya fokus mengingati Allah dan mengagungkannya, apakah masih banyak direcoki oleh urusan-urusan remeh-temehnya dunia, urusan dapur, urusan pekerjaan, urusan anak. Kemudian puasa kita, sudahkah puasa kita berkualitas di hadapan Allah, di mana tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, namun juga menjauhi semua larangan Allah dan mengisinya dengan amal-amal yang baik, tidak menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sudahkah kita menyibukkan hati, pikiran, dan juga jasad kita untuk senantiasa mengingati Allah. Juga amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kita perlu muhasabah juga hubungan kita dengan manusia. Apakah ada orang yang kita zalimi, yang tersakiti hatinya, yang terganggu harga dirinya oleh ucapan kita, oleh perbuatan kita. Maka mari kita meminta maaf, kemudian menebusnya dengan akhlak yang baik pada saudara kita itu, agar hubungan kita menjadi baik kembali. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan kesadaran, menjauhi larangan-larangan Allah, dan memperhatikan bekal untuk kita sendiri di hari akhirat nanti. Seberapa banyak bekal atau saran kita menghadapi hari-hari yang sulit di akhirat. Nah, untuk bisa menginvestasikan amal-amal kita untuk akhirat kita, tentunya kita menghitung-hitung diri seberapa yang sudah kita lakukan. Demikian muhasabah menjadi satu keniscayaan untuk kita lakukan setiap hari. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai adalah orang yang menghisap dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Jadi orang yang pandai bukan yang ilmunya banyak, bukan yang gelarnya panjang, namun yang bisa menghisap dirinya, kemudian menyadari kekurangan dirinya, kemudian berbekal beramal untuk hari-hari yang akan datang di akhirat kelak. Hari-hari yang panjang, hari-hari yang kekal selama-lamanya. Sedangkan orang yang lemah, ya, orang yang terseret oleh hawa nafsunya, sehingga lupa mempersiapkan diri untuk berbekal di hari akhirat. Sebagaimana para pedagang berhitung terhadap barang dagangannya, berapa modal yang sudah dia keluarkan, berapa keuntungan yang sudah masuk. Setiap hari berhitung, ingin memperoleh keuntungan yang besar, takut rugi. Sehingga hari demi harinya sibuk dengan bisnisnya, menghitung untung rugi. Nah, terhadap urusan dunia seperti itu, banyak manusia bisa serius untuk berhitung. Namun mengapa Allah memberikan kita karunia akal sehat, tapi banyak orang lalai untuk menghisap diri, menghitung-hitung bekal yang akan kita bawa pulang ke akhirat kelak. Yang itu menentukan apakah ia akan bahagia atau celaka selama-lamanya. Nah, dengan melakukan muhasabah ini, maka akhlak seseorang ini akan semakin terpuji, dan kemudian hubungan antar manusia juga akan baik, serta selalu berhati-hati di dalam bertindak. Al-Ghazali memberikan beberapa tips cara muhasabah agar bisa mengetahui kekurangan diri. Yang pertama, duduk di hadapan seorang yang bisa melihat aib kita, minta masukan, minta solusi terhadap kekurangan kita. Yang kedua, minta pada teman yang jujur dan baik, sahabat yang saling menyayangi karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Minta agar mengawasi dan mengingatkan jika kita berbuat salah, bukan sebaliknya. Biasanya kalau teman baik itu malah nggak enak untuk mengingatkan, adanya memuji, mensupport, bahkan membela mati-matian walaupun sahabatnya salah. Itu bukan sahabat karena Allah. Sahabat karena Allah adalah yang selalu menunjukkan kekurangan kita agar kita selamat dari azab. Yang ketiga, memanfaatkan lidah para musuh. Kadang orang yang ada iri dengki terhadap kita, ada permusuhan, atau tidak senang dengan kita, akan selalu mencari-cari kekurangan orang yang dimusuhinya itu. Nah, kita gunakan itu untuk bahan muhasabah diri kita dan memperbaiki diri kita. Kemudian memperluas pergaulan dan interaksi. Banyaknya silaturahim, banyaknya interaksi, kita akan bisa bercermin pada saudara kita. Kelebihan, kebaikan dari saudara kita tiru. Kenapa saya belum bisa seperti itu? Mari berusaha untuk seperti itu. Kemudian ketika kita menemukan ada teman kita yang kurang baik akhlaknya, untuk bercermin diri juga. Jangan-jangan saya juga kadang seperti itu. Maka kita waspada dan berusaha memperbaiki diri. Sahabat Salimah, muhasabah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebelum melakukan sesuatu, kemudian saat melakukan sesuatu, maupun setelah melakukan sesuatu. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum berbuat, pertimbangkan, muhasabah dulu, apakah yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan ajaran Islam, tidak melanggar syariat. Yang kedua, muhasabah saat melakukan, ini mengontrol diri agar pada saat kita melakukan satu amal tidak menyimpang dan memastikan dilakukan dengan baik dan benar. Yang ketiga, muhasabah setelah melakukan sesuatu, ini mengevaluasi agar kita mampu menemukan kekurangan kita pada hal-hal yang telah kita lakukan itu. Kemudian kita beristighfar, mohon ampun pada Allah, dan kemudian tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Nah, orang yang rajin bermuhasabah akan mendapatkan keuntungan, bahwa dia akan mengetahui aib diri dan kemudian menghilangkannya.
Kemudian kritis terhadap diri sendiri dalam hubungannya dengan Allah. Ternyata saya masih kurang ini, masih kurang itu. Saya malu pada Allah. Kemudian akan berusaha meningkatkan ketaatannya pada Allah. Kemudian akan merasakan kehadiran Allah dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena setiap yang akan dilakukan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka dalam setiap beramal, orang yang senantiasa muhasabah akan menyertakan Allah di dalam aktivitasnya. Sehingga dia akan melakukannya on the right track dan yang terbaik. Kemudian orang yang selalu muhasabah juga akan mampu memperbaiki hubungan sama manusia. Apa yang terjadi di masa lalu, ucapan kita mungkin menyinggung perasaan atau menzolimi saudara kita. Kemudian kita minta maaf dan memperbaiki diri sehingga hubungan antar manusia akan harmonis dan kemudian hidup akan lebih tenang. Yang terakhir akan membuka pintu ketundukan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Dengan muhasabah, kita akan menyadari ternyata betapa diri ini banyak dosa, kelemahan, kelalaian, kekurangan. Dan kita akan tersungkur di hadapan Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha besar, Zat yang maha sempurna. Kita akan tunduk, akan semakin patuh, akan semakin taat kepada Allah. Sahabat Salimah, semoga ibadah Ramadan kita yang tinggal beberapa hari ini bisa kita gunakan untuk bermuhasabah lebih sering dan kemudian mengejar kekurangan atau ketertinggalan yang belum kita capai di hari-hari akhir Ramadan ini. Semoga Allah memampukan kita dan memberikan kita kesempatan umur panjang agar berjumpa Ramadan di tahun yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.